أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Boleh bu baca pantun. Jalan-jalan ke kota Baghdad, banyak rudal yang bulat-bulat. Kalau memang para hadirin ini adalah umat Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya ada juga yang belum jawab. Yang belum jawab saya doakan kalau dia laki-laki jadi duda, kalau perempuan jadi janda. Tapi apa herannya Pak, kadang maunya orang ini suka pula dia jadi janda. Kalau di sini alhamdulillah tak ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak jawab, memang ada tak diingin kurasai gara-gara orang rumahnya matu repik saja, sering cerewet. Satunya salahnya teringat kesalahan yang 10 tahun yang lalu. Ya, Allahu witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan menyukai keganjilan. Bapak-bapak suka yang ganjil-ganjil. Aku kalau tengok orang sekarang, kalau nengok YouTube yang ganjil-ganjil ditengok. Kalau ada yang aneh-aneh yang ganjil-ganjil pasti ditengok ya, viral langsung. Apalagi konten kreator ini suka nengok yang ganjil-ganjil langsung. Iya kan? Allahu witrun wa yuhibbul witra. Maka saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sahabat Nabi ada yang mengucapkan salam. Seorang sahabat mendatangi Nabi waktu Nabi duduk-duduk dengan sahabat yang lain. Assalamualaikum. Dengan kata assalamualaikum saja, maka setelah beliau dijawab pada sahabat waalaikumsalam. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Orang yang mengucapkan salam sunat, tapi menjawabnya wajib. Dan orang yang mengucapkan assalamualaikum, kalimat yang pendek itu, mendapat 10 pahala. Pala datang lagi satu sahabat Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada rahmatullah. Jadi dijawab pada saat waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah dijawab, Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, baginya 20 pahala. Datang satu lagi, mengucapkan salamnya dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu, rahmat Allah serta berkahnya. Saking pinginnya orang kita Jawa selamat anaknya, ada yang ngasih nama anaknya si Selamat? Ada? Ada? Siapa yang ingin selamat di dunia dan akhirat? Di dunia saja, di akhirat saja. Memang nampak Butimah ini agak apa ini? Jangan pernah tinggalkan sholat. Kurasa agak banyak memang pemilik di Siwa yang agak lupa dia sholat, lupa. Sibuk kerja, sibuk memanen. Memang betul itu Pak Mudin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد الذي تنحل به العقد
wa tanfariju bihi al-qura wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim biwajhihi al-karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, sekarang lupanya pimpinan staf PT ASEAN Agri atau yang mewakili. Yang kami hormati kiai kami Pak Mudin. Kiai kita di sini sebetulnya Pak Mudin ya. Ya. Yang mengapakan agama supaya agama ini syiarnya mantap. Aku yang boratannya kadang-kadang rasa aku yang mengajak anak santri ini ke masjid. Tak rasa juga nya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Mudim dan Dewan Direksi serta Pak dikasih kesehatan. Amin. Dikasih nikmat. Supaya kita insya Allah tidak ganti Mudim. Supaya kalau ganti Mudim ya susah. Yang selanjutnya tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ku tengok-tengok ini tema jangan pernah tinggalkan sholat. Kurasa memang banyak ini ibu-ibu atau bapak-bapak di sini tinggalkan sholat. Benar. Ini akan ku takut-takuti dulu ya. Apa sih kengeriannya orang yang meninggalkan sholat? Ya, memang tema kita Isra Mi'raj. Udah dibahas sama anak kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kalimat yang pertama, Maha Suci. Allah itu Maha Suci. Kita ini Bu, Pak, penuh dengan kotoran. Kalau di mata ada kotoran namanya apa Bu? Kalau di telinga ada kotoran namanya kuping. Tai. Kalau di mulut ada kotoran namanya gigi. Apa namanya? Ngiler, ences. Kalau di gigi ada kotoran namanya yang tak sanggup kalau makan daging. Aku alhamdulillah tuan rumah bayar. Enaknya rasa yang mudah-mudahan dikasih tambah kesehatan rezeki ya. Kalau di perut ada kotoran namanya yang sering dibuang ke belakang. Allah itu Maha Suci. Kita ini makhluk. Tapi Bu, kalau awak masuk surga, tidak perlu lagi BAB, tidak perlu BAK, tidak perlu. Ya, tak ada lagi mengandung kotoran awak. Tapi selagi di dunia ini awak tinggal, sabar. Dunia itu adalah cobaan. Banyak kotoran. Kenapa kadang-kadang orang berwudu yang kentut di belakang tapi yang dicuci muka? Kan tidak nyambung kan? Nyambung kira-kira Bu. Kalau kita berhadas kecil, maaf ya Bu ya Pak ya, kentut awak. Kenapa yang dicuci muka, tangan, diusap kepala, telinga, kaki? Apa urusannya? Kenapa nggak itu saja yang kita usap, kita bersihkan? Ternyata Pak, ada seorang dokter profesor meneliti kalau seorang manusia berhadas kecil, apakah itu
buang buang angin, maka seluruh sel-sel yang di mukanya ini layu. Ibarat bunga di siang hari, bunga layu sampai kena sinar matahari kan, layu muka tuh, sel-sel di tangan tuh layu, sel-sel di daerah telinga, daerah kaki, itu sebabnya disiram. Aku pun bilang sama orang rumahku, gak usah pala boli bodak-bodak, pipik lah, warga lah, tidak apa-apa. Cukuplah kau dek, kalau mau putih wajahmu, bangun kau tengah malam sholat tahajud kau. Fatahajjada bihi nafilatan lak, asa rabbuka ayyab'atha laka maqaman mahmuda. Sholat tahajudlah kau dek sebagai sholat sunat bagimu, ku bilang. Mudah-mudahan Allah akan mencarikan tempat yang terpuji bagimu, dimudahkan urusanmu. Itu sebabnya aku suruh sholat tahajud. Maaf ya Bu, orang-orang yang non muslim tengok di masa tua wajahnya beda sama orang-orang yang tukang sholat kalau sudah tua. Beda. Itulah salah satu rahasianya. Kenapa manusia disuruh sholat? Nabi Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj sampai ke langit. Kalau ada seorang manajer, ada perintah ini penting, pasti suruhnya menghadap. Tapi kalau perintah yang biasa-biasa, udahlah, asisten tolong kasih tahu sama Pak Marno yang sebelah sana itu agak disiapkannya coklat. Tapi kalau ini perintah yang penting, orangnya langsung dipanggil. Pak Mudin, kalau Mudinnya yang urusan agama penting rasanya, sini. Atau Pak Asisten, silahkan sini. Atau Pak Mandor yang sebelah utara, mari sini. Ini saking perintah ini penting. Allah datangkan Nabi Muhammad, Allah perjalankan Nabi Muhammad sampai ke langit. Yang itu sampai ke Sidratul Muntaha. Perintah apa? Perintah sholat. Itu sebabnya ada hadis Nabi mengatakan, man tarokas sholah faqad hadamat din, man aqamas sholah faqad aqamat din, wa man hadamha faqad hadamat din. Barang siapa yang mendirikan sholat, dia sudah mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan menghancurkan sholat, dia sudah menghancurkan agamanya. Ini putar-putarku di dunia ini ya. Ada 15 siksaan ya bagi orang yang meninggalkan sholat. Kadang-kadang takut dia sebentar, besok lupa pula. Dengarkan Bu, 6 siksaan ini ada di dunia. 3 siksaan mau menjelang mati, 3 siksaan waktu berada di dalam kubur, 3 siksaan ketika hari kiamat dibangkitkan dia. Kita bahas 6 siksaan yang pertama. Ini menurut ditulis dikutip di kitab Irsadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. 6 siksaan di dunia yang pertama, dihilangkan tanda kesolehan dari wajahnya. Coba Bapak tengok, Ibu tengok, bedanya wajahnya orang yang bersolat sama yang enggak. Beda Bu, beda. Dihilangkan tanda kesolehan dari wajahnya. Nanti di akhirat, oh ini tidak pernah Nabi Muhammad tahu. Sodih ya. Yang kedua, dihilangkan Allah baginya keberkahan umurnya, tidak barokah hidupnya. Dia hidup di dunia paslah yang naik-naik itu. Kalau orang yang tak sholat, kata Imam Hamka, paslah kayak, maaf ya Bu ya, kayak bodat
cuma cari makan saja dia. Kalau kambing cuma cari rumput, habis itu selesai. Tidak ingat dia sama Tuhan yang menciptakannya. Dihilangkan keberkahan uang, kerjanya tidak bermanfaat selama dia hidup di dunia. Yang ketiga, orang yang lalai, sepele, anggap enteng, remeh tentang sholat. Yang ketiga, tidak dikabulkan doanya. Tidak ada doanya yang makbul. Mendoa dia tidak makbul, enggak sholat. Yang keempat, orang yang meninggalkan sholat, anggap remeh, sepele, enteng, layas. Kalau kata orang kampung layas, tidak pada mengapa itu. Gak usah pun sholat, tidak pada mengapa. Tidak mendapat doa dari orang-orang yang soleh. Kalau awak wirid Yasin kan, setelah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, baca Qulhu, baca Yasin, maka mendoalah. Allahumma balligh sawab ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari baca surah Al-Fatihah, bacaan kami dari Yasin, bacaan kami dari ayat-ayat yang lain disampaikan kepada ruh Nabi Muhammad. Wa balligh sawaba misla sawabi dzalika ila arwahil muslimin wal muslimat, dan sampaikanlah pahala dari bacaan-bacaan kami seperti pahala sebesar yang tadi kepada kaum muslimin dan muslimat. Didoakan. Kalau sholat berjamaah didoakan juga awak. Kalau awak ikut sholat, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Didoakan awak orang-orang yang soleh. Coba hitung ibu, berapa masjid ada mendoakan awak kalau awak ikut sholat. Dari timur sampai ke barat, jutaan masjid. Itu yang keempat, tidak mendapat doa dari orang-orang yang soleh. Yang kelima, orang yang lalai, sepele, anggap enteng tentang sholat. Ini dia nanti kebanyakan banyak dibenci oleh orang. Kalau awak gak usah jauh, di keluarga saja. Ada seorang ayah, anaknya 7, entah anaknya 3. Kalau tidak ada tidak sholat situ, boncin awak itu. Tetangga awak tak sholat, tidak sonang awak nengoknya. Kalau awak bersolat, kecuali sama-sama tak sholat pula awak pak, kan? Imbang. Kalau sama-sama tukang sholat Jawa, ini dia. Tidak, kebanyakan dibenci oleh orang. Ini yang keenam, semua amal ibadahnya tidak diterima. Bangun pesantren dia, bangun panti asuhan, bersedekah miliaran tiap hari, berinfak, mewakafkan jalan raya, tapi tak sholat dia dianggap nol. Ibarat awak kalau mau masuk ATM ada passwordnya kan bu. Kalau masuk awak passwordnya sholat itu, kalau mau ngambil, mau masuk surga awak passwordnya sholat. 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 3 maghrib, 4 zuhur, asar, 4 isya, 4. 2, 4, 4, 3, 4. Apalagi lah kalau awak ingin menginap di hotel mewah, ada passwordnya di pintu itu. Kalau tidak passwordnya, awak ketik 2, 3, 3, 4, tidak bisa awak masuk surga. Ya Allah, sewaktu di dunia sudah pernahnya aku sedekahkan Al-Quran sebanyak 1 juta Al-Quran, tapi tidak sholat. Itu sebabnya orang yang gak sholat, semua amal ibadahnya yang lain dianggap nol.
Enak nggak bos? Itu alam siksaan di dunia. Yang kedua, tiga siksaan mau menjelang mati. Kalau awak tak sholat, siksaan yang pertama, nanti dia matinya dibuat dalam keadaan hina. Entah mati tak joget di karet itu, matinya mabuk, matinya waktu pergi ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Waktunya waktu pergi dia, waktu maaf cakapnya bu ya, waktu pergi dia berzina di hotel, waktu dia pergi lagi selingkuh. Sini kurasa nggak ada yang suka gitu ya kan bu? Ada yang nggak ada angkat tangan. Dibuat Allah matinya dalam keadaan terhina. Ngeri. Yang kedua, orang yang sepele sama sholat. Wah ini kan, maaf ya bu ya, agak keras, tapi gimana lah harus disampaikan juga, karena tema kita masa meninggalkan sholat pula kan. Orang yang meninggalkan sholat, waktu dia mau mati, dibuat Tuhan dalam kehausan yang sangat dahsyat. Kehausan, seandainya seluruh lautan diminumkan ke mulutnya, dikasih diteguhkan ke mulutnya, ndak hilang-hilang hausnya, ndak hilang haus awak. Walaupun dikasih sebanyak, lautan itu bu lebih luas daripada daratan, dikasih ndak hilang hausnya. Ada nampak orang ibu, orang yang meninggal haus, kehausan, minta minum dong. Yang ketiga, sewaktu mau menjelang orang, bagi orang yang sepele meninggalkan sholat, tak mau sholat. Ini kadang-kadang perempuan ini yang banyak alasan ini meninggalkan sholat. Kalau ditengok-tengok, satu, kadang maaf ya bu ya, kalau mau lagi haid dia, cuman deh, sholatlah kau deh. Cuman aku mau sholat bang, aku kan lagi dapat ini bang. Udah seminggu, sholat kau deh, belum bersih. Udah bersih 2 hari yang lalu. Ah di sini begitu, enggak kan? Udah bersihnya, tapi belum. Gak yakin kau? Tengok kalau gak yakin kau katanya. Dibukanya pula. Ada kadang-kadang oma-oma ini, maaf ya bu ya, dia meninggalkan sholat, disuruh lakinya, ini pak yang payahan ini, kalau ampat laki-laki pak, kalau perempuan melaksanakan dosa, 4 laki-laki yang terancam ini masuk neraka. 1, kalau dia belum kawin ayahnya, kalau ada anak gadisnya di rumah, tiktokan, buka jilbab, tampangkan wajah yang cantik, pasang gairah, maka ayahnya lah. Ditanya ini ayahnya, tanggung jawab ayahnya, masuk neraka. Kalau ayahnya diam saja, nampaknya anaknya buka jilbab, buka aurat, baik itu di Facebook, di TikTok, di WA, di Instagram, atau lewat dari depan rumahnya nampak orang. Dosanya kalau ayahnya diam saja, tengok ini, biarkannya anaknya masuk neraka. Walaupun ayahnya haji 7 kali pergi ke Makkah, walaupun ayahnya tukang ahli tarikat halifah, tapi dibiarkannya anak gadisnya yang belum menikah membuka aurat, monggo masuk neraka. 1, ayahnya. Ini untuk bapak-bapak ini, agar kita tengok-tengok dulu. Yang kedua, kalau sudah menikah ini perempuan yang terancam yang kedua kali suaminya, itu waktu awal nikah. Saya nikahkan anak saya Hamidah dari Munte dengan mas kawin 50 juta dibayar tunai. Itu waktu penyerahan akad nikah, bukan nikahnya saja, tanggung jawab dunia akhiratnya. Kalau anak perempuan awak, anak gadis awak sudah menikah, udah selesai tanggung jawab ayah.
balik tanggung jawab itu, berpindah tanggung jawab kepada suami. Ada dulu sahabat Nabi udah mau masuk surga, gara-gara istrinya tidak tak bilangi masuk neraka bayar waktu. Padahal waktu alim 5 kali berjamaah di masjid. Ini hati-hati apa? Agak ditengok. Kira-kira orang yang bilang Ustaz tu dek tadi malam. Nah, jangan sampai masuk neraka aku. Aku kadang-kadang ada juga anak gadisku. Ku tengok mau bawa ke nerakanya kau sama aku. Ibu pikir kadang-kadang sambil lewat dia keluar rumah bukanya jilbab, dia tak pakai jilbab dia. Memang kita tempat tetangga lah memang. Tapi kalau nampak orang, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga yang terancam, tidak ada ayahnya lagi udah meninggal, tidak ada suaminya, entah sudah jadi janda atau meninggal. Yang terancam yang ketiga adalah saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya yang boratan jadi laki-laki ini, Bu. Borat jadi laki-laki. Apalagi lah begini zamannya. Setelah ini ditanya, ada saudara laki-lakinya, nampaknya ibunya, ayahnya udah meninggal. Ada saudarinya anak gadis di rumah tuh. Kalau ayah meninggal, yang menikahkan saudara laki-laki. Ini tanggung jawab sama adiknya yang perempuan. Kita punya adik perempuan anak gadis, bukan hanya perempuan tanggung jawab, yang laki-laki diminta tanggung jawabnya dia. Ya Allah ya Tuhan, aku menegur saudaraku itu tak mau. Tapi kalau udah kau tegur, kau larang, lepas, tidak tabi lagi. Tapi kalau tidak ada, diam-diam saja. Nah ini, kalau ada ibu tua awak, ada adik awak yang perempuan, anak awak yang perempuan, istri awak, bahaya ini yang laki-laki. Yang keempat, yang terancam masuk neraka kalau perempuan itu berbuat dosa maksiat kepada Allah, anaknya laki-laki. Anak laki-laki, ayah udah meninggal, hidup pula jauh di apa? Di Pekanbaru. Yang ada anak, oma ini udah berumur 55 tahun, 60 tahun. Tapi kadangnya adanya oma-oma baru umur pun dia 55 tahun, 60 tahun keluar rumah, buka aurat juga dia. Ada juga nampak awak nenek-nenek TikTok kan? Ada? Ada. Ada, Bu? Wanita separuh baya ada? Tidak ada, banyak. Apalagi sudah jadi janda, ya udah jadi janda. Oh, rasanya dia lah yang mempunyai dunia ini. Iya kan, Bu? Betul apa salah? Ya aku yang bilang, ya ibu yang mengaku ya. Anak laki-laki. Siksaan kita kembali tadi. Siksaan mau menjelang mati yang ketiga. Yang pertama tadi, dibuat Tuhan hina hidup, mau meninggal dia menjelang mati hina. Yang kedua, dibuat haus. Yang ketiga, dibuat kelaparan. Kutanya dulu, Bapak, sakit gak lapar? Kalau awak tidak rajin bulan puasa, alah, bulan Ramadan, puasa Ramadan, ya mana-mana itu dosa. Datang lagi bulan Ramadan bayar. Awak mau pergi jualan, awak mau pergi mendodos, lambok lah ini, lomas lah ini. Awak mau batukang lagi, lomas lah ini. Itu sebabnya ada yang bilang, man fariha bikudumi Ramadan faqad haramallahu jasadahu minan niran. Man fariha, kata Nabi, barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang bergembira bikudumi Ramadan,
dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan penuh ampunan. Harramallahu jasadahu 'anil niran. Allah mengharamkan tubuhnya, jasadnya, badannya dari api neraka. Pasanglah niat yang baik, Bu, bergembiralah Ibu biar datang bulan Ramadan. Biar awak nanti diharamkan Tuhan ke api neraka. Panas ya Ustaz api neraka itu. Ada suatu kasih tahu sama Ibu ya. Kemana panasnya api neraka itu? Kadang-kadang gak sholat, dia tidak mau sholat. Api neraka. Biarlah jumpa kita di sana. Banyak selebritis katanya, banyak artis. Karena kadang-kadang rata-rata selebritis dan artis banyak buka aurat di televisi. Biarlah aku masuk neraka sama Madonna. Dia ngomong kawan dulu. Nggak tahu dia macam mana neraka itu. Neraka itu, Bu, seandainya api neraka bocor sebiji jagung bocor, besarnya sebiji jagung bocor, bumi ini hangus. Panas enggak? Dulu waktu Nabi Muhammad mau lahir, ada namanya tahun gajah. Tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahunya kau bagaimana Tuhanmu memperbuat tentara bergajah. Kita ke ujung saja. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah membuat mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kira-kira kalau daun dimakan ulat tembus ya? Burung ababil melemparkan batu kerikil dari neraka sijil, tembus dari ujung penunggang gajah sampai gajahnya sampai masuk ke tanah. Itu baru kerikilnya. Panas. Api neraka itu dipanaskan di suatu ayat disebutkan 1000 tahun dipanaskan api itu, pertama merah menjadi putih, setelah putih menjadi biru, setelah putih biru menjadi hitam. 1000 tahun dipanaskan, pertama merah, dipanaskan 1000 tahun jadi putih. Ada nampak Ibu api warna putih? Ada om. Kalau awak tukang las tuh warna apa tidak warna putih apa? Kalau awak mau motong bosi yang padat, dia makan putih. Setelah dipanaskan 1000 tahun jadi putih, dipanaskan lagi 1000 tahun jadi biru. Ada api warna biru. Dipanaskan lagi api neraka ini 1000 tahun lagi jadi hitam. Kuras ini belum nampak kita. Inilah panasnya api neraka. Ya. Ada di suatu riwayat dikatakan seorang ahli mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, maka dia akan dibakar di neraka sakor selama 30 tahun. Tinggal Bu sholat subuh 1 kali. Sholat subuh 1 kali tinggal 30 tahun dibakar di neraka yang bernama sakor. Kalau 3 kali Pak tinggal sholat subuh awak, apakah 90 tahunnya itu Pak? Oh Ustaz, aku bayangin gorengnya tinggal sholatku. Kadang-kadang udah bosan aku, diam-diam saja aku biar tak sholat aku di rumah Ustaz. Gimana caranya Ustaz sholatku yang tinggalku? Bodoh. Berapa kali sholat subuh tinggal? Tinggal anggap 10 kali. 10 kali ke sholat. Sejak awak dewasa berapa kali tinggal? Itu sebabnya dikasih Tuhan namanya ada sholat-sholat sunat untuk penutup. Yang wajib inilah kalau pernah awak tinggalkan. Tapi kalau yang wajib awak tinggalkan, wajib kalau tahu awak, ingat awak, wajib diganti. Usulni faradus subhi rakaataini qadoan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat sebagai kodo karena Allah Ta'ala, sebagai pengganti. Siapa sini Pak yang sudah 3 kali ke atas tinggal sholat subuhnya? Angkat tangan. Ada? Alhamdulillah nggak ada.
Siapa di sini ibu-ibu yang sholat subuhnya sudah tinggal 5 kali, angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada. Mudah-mudahan ahli surga kita semua. Amin. Amin ya Allah. Dan anak-anak kita ahli surga. Amin. Dulu waktu Nabi Muhammad Mi'raj, nampaknya gambaran panasnya api neraka. Jadi ditanyanya kisi-kisi sama penjaga, malaikat penjaga api neraka. Oh malaikat, cemana caranya biar umatku tidak masuk ke neraka? Apalah kira-kira doanya? Bacalah doanya, Allahumma ajirna minan nar. Setiap sholat bu, baca doanya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itulah amalkan ibu, supaya terhindar dari api neraka, dikasih awak husnul khotimah sampai awak meninggal. Yang sakit dan meninggal di suatu riwayat dulu, waktu Nabi Idris pernah dia bersahabat dengan malaikat Israel. Oh Israel itu adalah malaikat pencabut nyawa. Tolong dulu cabut nyawaku, kapin aku rasanya mati. Kapin aku menengok surga neraka. Syaratnya mau masuk surga neraka mati dulu. Alam ini bu ada 4. Seorang manusia harus menjalani 4 alam ini. Yang pertama namanya alam rahim. Ada yang di alam rahim 7 bulan. Itulah namanya prematur. Ada yang 9 bulan. Itulah namanya normal. Ada yang 12 bulan. Itulah namanya telat bulan. Bulan telat atau telat bulanmu? Waktu di alam rahim ditanya Allah, wahai hambaku, Sani, kemananya nanti maumu? Siapanya jodohmu? Tanya Tuhan yang bakal, siapa jodohmu Sani? Aku jodohku mauku Siti Aminah. Habis Siti Aminah, Siti Aisyah. Habis Siti Aisyah, Siti Fatimah. Boleh laki-laki punya istri 3? Boleh bu? Gak boleh? Boleh apa nggak boleh nih? Memang kalau ibu-ibu nggak boleh. Aku aja punya kawan ustazah, kalau udah cerita poligami aku sompat dilemparnya aku pakai cangkir. Iya. Memang kalau udah poligami laki-laki itu, ada seorang ayah poligami dia. Waktu sholat bininya nggak pernah lagi sholat bininya. Waktu sholat bininya bercanda. Biasanya kalau awak duduk saja udah ketawa kawan itu kan. Ini malu buat dia diangkatnya, enggak sonyu. Ibaratnya kalau dijumpakan ini perempuan sama batang pisang, layu batang pisang itu sanggir ke panasnya ini, panas dalam hatinya itu. Betul ya bu? Betul apa benar? Kedua-duanya. Yang kedua, waktu di alam rahim ditanya, siapanya maumu? Pertama jodoh. Bagaimana yang maumu rezekimu? Kaya, miskin, sedang-sedang. Tapi ingat bu, jangan kita merasa sedih jadi orang yang nggak punya. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia melihat penghuni surga itu, gambarannya yang paling banyak penghuninya adalah kaum miskin dan kaum fakir. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang kaya tidak. Entah apa faktornya kurang tahu aku. Entah karena nggak bayar zakat. Kalau panen dia lagi bisa tidak bayar zakatnya, bercampur hartanya dengan yang haram, dengan hak orang miskin. Itulah zakat, itulah dikasih anak. Ada orang tua melapor sama saya, oh Ustaz, kemana lah Ustaz? Ustaz, memang tak berada ibu ini, apa-apa ini memang. Kemana lah Ustaz? Kenapa rupanya? Anakku ku kasih yang halal, yang bagus-bagus aku kasih, tapi yang maunya yang enggak, yang maksud kepada Allah yang maunya. Cuman Ustaz, mungkin bapak kurang pas pembayaran zakat. Kalau awak tak bayar zakat awak udah nisabnya 86 gram. Kalau penghasilan sawit awak sekali dodo sudah lewat 86 gram, bayarkanlah.
Sawah pun begitu padi. Kalau harta awak, emas awak nggak dipakai, ada di situ. Lewat 86 gram, sekitar 68 juta atau 70 juta, tidaknya dipakai, kecuali dipakai toh. Sekilo kanan, sekilo kiri, tidak ada sekilo. Aku nampak orang di Facebook, orang Sulawesi, orang Kalimantan. Memakai kalung dia, sekilo di leher, sekilo di sini, sekilo di sini. Tahu nya kenapa perempuan tuh pakai golang, pakai apa semua kerabu. Dulu itu ceritanya waktu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu pertama kali menikah dia dengan Siti Sarah. Sampai orang tuh berumur 90 tahun. Tidak ada anak orang tuh. Sampai berumur Nabi Ibrahim 90 tahun tidak ada anak orang tuh. Rupanya orang tuh punya budak. Zaman dulu masih ada perbudakan. Namanya Siti Hajar. Ini adalah kaum bangsawan yang diambil, yang dijual perbelikan gara-gara kalah perang dari Mesir, bangsawan Mesir. Dinikahi inilah ini Siti Hajar. Setelah dinikahi ini Siti Hajar, hamillah pula tuh. Namanya perempuan. Cemburulah dia bayangin. Cemburu dia, dikasihnya lah, diambilnya lah rantingan kulit apa, ranting-ranting kayu yang lembek itu dibuatnya di kakinya, dibuatnya di tangannya, dibuatnya di kupingnya, dibuatnya di hidungnya. Di hidung ada bu? Ada, di India ada. Ada sini orang India. Orang India angkat tangan. Nah. Setelah itu maksud Siti, istri yang pertama yang bernama Siti Sarah, maksudnya supaya ini istri kedua dicolek, nampak Nabi Ibrahim rupanya tambah cantik. Tidak tahu dia Tuhan yang mengatur cara pola berpikir manusia itu. Adanya kadang-kadang kalau ditanya orang negro, datang perempuan negro cantik nampaknya itu. Kalau awak orang normal begini, hitam lom-lom cuma ipun na bentar, dikes daerah. Cantiknya nampak, hitam semua kecuali gigi. Cantik nampak bu. Cantik kalau banyak duitnya. Iya kan? Aku tengok ada itu di Bandung itu. Perempuan gadis Bandung menikah sama laki-laki pemain bola. Negro itu tinggi, hitam. Yang putih cuma gigi sama bola matanya saja. Duanya ketukannya itu. Yang pertama banyak duitnya. Yang kedua, nah itu dah dia. Tapi rata-rata tidak tahan nengok duitnya. Kalau ibu mau kira-kira ada sini anak gadis sudah. Alhamdulillah sudah laku. Alhamdulillah yang belum laku mudah-mudahan